Suami tidak mau ceraikan istri, tapi selingkuh lanjut terus. Nah, siapa ibu di sini yang mengalami kasus serupa? Coba silakan tulis kisah ibu di kolom komentar. Saya mau baca satu persatu. Dan insya Allah kalau saya tidak sibuk, nanti akan saya balas satu persatu pertanyaan ibu di kolom komentar. Jadi akhir-akhir ini banyak kejadian di mana suami diam-diam selingkuh. Sudah ketahuan istri, kemudian berjanji akan memutuskan hubungannya dengan wanita ketiga tersebut. Istri pun percaya karena janji suami ini seakan nyata. Apalagi sudah dibarengi dengan perubahan-perubahan kecil dalam diri suami seperti lebih sering di rumah. Tidak lagi sensitif dan marah-marah. Tapi masih ada yang mengganjal di hati istri. Istri terus-menerus cemas, hatinya diliputi kebimbangan. Apakah benar suami ini sudah tobat atau hanya pura-pura saja supaya saya percaya dan dia masih terus menjalin hubungan haram untuk menikmati selangkangan? Nah, pasti ada ibu-ibu yang merasakan hal ini. Kemudian diam-diam ibu mulai mencari tahu lagi. Apakah suami benar sudah putus dengan selingkuhannya? Ibu mencari tahu dari rekan kerjanya, ibu cross-check history pada HP suami, dia jalan kemana saja, ibu mencoba menyelidiki percakapan WhatsApp suami dan sebagainya. Sampai akhirnya ketahuanlah, ternyata suami belum putus dari selingkuhannya. Dia masih berhubungan dengan wanita ketiga secara diam-diam. Janji manis yang suami lontarkan saat pertama kali ketahuan selingkuh hanyalah pura-pura untuk membuat konflik antara dia dan ibu mereda. Sekarang emosi ibu ada pada puncaknya. Ibu bertanya pada suami, "Kamu pilih aku atau dia?" Akhirnya suami jujur berkata, "Aku tidak bisa memilih, Mah. Aku sayang mama dan anak-anak, aku tidak akan pernah menceraikan mama." "Kalau begitu, kenapa kamu masih selingkuh?" tanya ibu pada suami. "Karena aku kasihan sama wanita itu. Dia janda, punya anak, pekerjaannya tidak tentu, dia punya banyak masalah, keluarganya hancur, ditinggalkan suami, dia sebatang kara," dan sebagainya, Bu. Berbagai alasan dari suami keluar untuk membenarkan bahwa perselingkuhannya itu tidak masalah, bahwa perselingkuhannya itu wajar terjadi, dan secara tersirat ibu diminta untuk memahami serta memaklumi pilihan suami. Tapi ibu tidak tinggal diam. Ibu terus mendesak suami untuk membuat pilihan. Pilih dia atau aku minta cerai. Kemudian dengan berat hati suami menjawab, "Aku pilih mama, tapi aku tidak bisa putus dari dia dalam waktu dekat, Mah. Kasih aku waktu." Lalu ibu memberikan waktu pada suami. 3 bulan berlalu, 5 bulan berlalu, sampai 1 tahun berlalu, ternyata suami tidak kunjung memutuskan hubungannya dengan wanita itu. Terus menerus lagi dan lagi suami masih selingkuh, sekaligus masih minta dilayani sama ibu. Sesekali ibu jengkel, marah, stres, dan tertekan, sampai ibu bertanya lagi ke suami, "Mau sampai kapan begini terus, Pak? Mama maunya gimana? Papa masih pulang ke rumah, Papa masih kasih jatah bulanan, Papa masih tanggung jawab dan sayang sama anak. Apa itu nggak cukup, Mah?" Jawab suami ibu. Sampai sini ibu tidak puas dengan jawaban suami. Karena di dalam lubuk hati ibu yang terdalam, ibu ingin suami meninggalkan selingkuhannya dan fokus pada Anda serta anak-anak. Kasihan istri yang seperti ini, karena dia tidak mendapatkan kejelasan status dari suaminya. Suami memang masih pulang ke rumah, tapi hati dan pikirannya sudah dicuri pelakor. Suami memang masih bertanggung jawab dan memberi nafkah, tapi kasih sayangnya telah dibagi dengan orang lain secara haram. Lalu, bagaimana cara mengatasi suami yang tidak berani membuat keputusan? Bagaimana cara mengatasi suami yang tarik ulur nasib istri seperti ini? Beberapa waktu lalu, tepatnya Oktober 2023, saat saya praktik konseling dan buka aura langsung di Jakarta, saya ada seorang klien yang kisah rumah tangganya persis seperti ini. Kemudian saya tawarkan kepada beliau ikhtiar melalui kalung sakinah. Dan klien tersebut bersedia mengikuti bimbingan spiritual rumah tangga dengan saya melalui wasilah kalung sakinah. Sebelum saya jelaskan penyebab suami tarik ulur istri, saya jelaskan lebih dulu tentang kalung sakinah ya, Bu. Karena sedikit banyak kalung sakinah ini ada hubungannya, dan bagi klien saya, jalan ikhtiar inilah yang akhirnya menjadi solusi bagi masalah beliau. Nah, kalung sakinah sendiri adalah perhiasan spiritual berupa kalung emas asli dengan energi doa dan buka aura. Ada 3 jenis energi doa dan buka aura yang terkandung dalam kalung sakinah ini. Energi pertama adalah energi peluluh hati suami. Suami yang melakukan perselingkuhan hingga sulit membuat keputusan apakah mau bertahan dengan istri atau memilih wanita lain. Suami yang melakukan
perselingkuhan hingga menggantung nasib istri, maka harus diluluhkan dulu hatinya agar terbuka sukmanya dan terbuka komunikasinya. Sehingga insya Allah tiap kata yang ibu ucapkan bisa lebih didengarkan suami. Energi kedua adalah energi buka aura daya tarik untuk ibu, sehingga ibu lebih mudah mengembalikan simpati suami dan membuat suami kembali fokus pada ibu. Energi ketiga adalah membantu membersihkan aura atau emosi negatif. Biasanya Bu, suami yang terjerat pihak ketiga sampai sulit membuat keputusan, sampai membuat nasib pernikahan ibu digantung adalah karena pengaruh pihak ketiga ini sangat kuat. Sehingga insya Allah energi ketiga dari kalung sakinah ini bisa membantu membuat suami ibu tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Dia bisa fokus pada sugesti-sugesti yang ibu berikan lewat doa afirmasi dari ikhtiar kalung sakinah. Energi kalung sakinah ini murni kekuatan doa. Kita memanjatkan doa pada Yang Maha Kuasa, meminta perlindungan, pertolongan, dan petunjuknya agar diberikan solusi terbaik untuk rumah tangga kita. Saya tidak menggunakan ilmu hitam, jin, kodam, dan sebagainya. Jadi ibu-ibu yang ingin memaharkan kalung sakinah ini jangan khawatir. Nah, klien saya yang hubungannya digantung sama suami ini tadi, beliau bersedia ikhtiar pakai kalung sakinah ini, Bu. Kurang lebih beliau sudah berikhtiar 4 bulan sejak Oktober 2023 lalu, saat bertemu dengan saya sewaktu berkunjung di Jakarta. Alhamdulillah, sekarang suaminya sudah mulai ada perubahan, dan ini merupakan perubahan yang krusial, yakni suami bertanya pada istri, "Mama inginnya gimana?" Jadi, sang suami nanya ke istri, Bu. Dengan lantang, klien saya menjawab, "Aku ingin kamu tobat, Pak." Lalu suaminya menjawab, "Mama bantu aku ya buat tobat. Mama dukung aku, ingetin aku." Muncul kesadaran dalam diri suami untuk kembali kepada keluarga. Dan inilah hasil ikhtiar yang paling bagus, Bu. Nanti suami sadar dengan sendirinya. Bukan karena dorongan atau paksaan istri. Tentu ini sangat dipengaruhi oleh aura daya tarik istri yang lebih kuat dan tinggi dibandingkan suami, sehingga tiap ucapan, gerak-gerik, serta doa afirmasi istri mendorong semua suami untuk sadar. Nah, bagi ibu yang memiliki kisah serupa atau memiliki masalah rumah tangga lain, lalu tertarik ikhtiar melalui kalung sakinah, serta ingin mendapatkan bimbingan spiritual rumah tangga dari saya terkait bagaimana kita harus bersikap kepada suami, silahkan jangan sungkan untuk menghubungi saya. Boleh melalui chat WhatsApp maupun telepon di nomor 085 8888 4232 atau klik chat WhatsApp otomatis di bawah ini. Jadi penyebab suami enggan menceraikan istri dan melepaskan pelakor adalah karena suami masih butuh ibu sebagai istri dan butuh pelakor sebagai hiburan. Ingat Bu, suami bertahan karena butuh Anda. Butuh dalam segala hal, karena selama ini ibu sudah sangat paham betul bagaimana mengurus dia, rumah, anak, keluarga besar, dan sebagainya. Dengan menceraikan ibu, artinya suami akan kehilangan satu kakinya. Dia akan pincang dan direpotkan dengan banyak hal. Nah, sifat dasar tukang selingkuh adalah mau enak terus. Siapa yang tahu jika nanti di tengah jalan, wanita ketiga ini bikin masalah. Entah itu minta dinikahin resmi, menuntut harta, menuntut diakui ke publik, atau meninggalkan suami Anda saat terpuruk. Sedangkan jika masih ada ibu, suami merasa aman. Jadi kalau si pihak ketiga ini nanti bikin ulah, tinggal dibuang saja, kemudian kembali pada istri sah. Bagaimanapun juga, paling enak punya 2 mobil, Bu. Jika mobil pertama mogok, suami bisa pakai mobil kedua. Jika mesin mobil pertama sudah tua, ya cukup jadi pajangan saja. Jika mau jalan-jalan, bisa pakai mobil kedua yang lebih fresh. Ya kurang lebih seperti itulah cara berpikir suami-suami yang terus selingkuh tapi enggan cerai. Jadi jangan mau dibodohi dengan kata, "Aku masih cinta kamu, Mah. Aku kasihan sama anak, Mah." Jika suami cinta dan peduli pada Anda serta anak, maka dia nggak bakal selingkuh. Dan jika ibu tak mau terus-menerus digantung serta disandingkan dengan wanita lain dalam kehidupan rumah tangga, maka jangan ragu berikhtiar dengan saya ya Bu.